kabar Ko Jojo? Siap. Ini kita ngomonginnya Koko kali ya. Apa? Lebih enak Koko kali. Kok lah lu manggil apa lagi, Pak? Johan. Namanya sama kayak bapakku loh kok. Serius? Nama Serius. kopi kamu Johan? Johan. Oh, oke. Johan sudah hamil loh. Yang hamil bapak bukan ibu. Bercanda kok. Gimana? Jadi kan Aaron semua dan Nixon, ya. semua tuh udah mulai bertanya-tanya sekarang kok. Siapakah sosok di balik Kuro tadi? Bertanya-tanya gitu kan. Oh iya. Terus setelah Koko muncul di Instagram, terus bikin konten kayak gitu. Nah, mulai ya. Oh ini ya ownernya Kuro ini. Terkuaklah misteri siapa yang bikin Yang pengen minta diseduhin. Diseduhin betul. Yang bikinnya Ko Jojo bebannya di kita di sini. Yang nyeduhnya kan kita di sini, enak-enaknya di sini. Ada hubungannya ya. Terus jadi kali ini sih kita cuma pengen bahas tentang Koko sebagai ownernya Kuro, terus dia sedikit tentang Kuro sama Koko sebagai content creator. Content creator ya, bukan ya? Sudah mengakui diri belum kok? Belum. Apa itu content creator ya? Tapi Instagram kan sulit langsung kok. Ya karena pandemi kali ya. Itu Itu pas pas banget awal pandemi. dari pandemi ya? Ya awal pandemi. Oh. Ada kerjaan. Dari dulu kan emang suka motret ya, motor Iya, juga, iya. tapi ya nggak seisen pandemi, benar tiap hari mau post udah deh. Tapi dulunya tuh cuman postingnya Koko nggak dijadwal ya awalnya. Enggak, tapi tiap hari pasti mau post. Karena nggak ada kerjaan bisa kan. Itu berawal dari iseng berarti. Dulu berawal dari 3 bulan kantor tutup. Oh. Tiap hari benar bikin kopi di rumah, tiap hari videoin, tiap hari nge-post. Jadi nggak Tiap ada hari awal ya. gitu cover nggak ada. Tapi sebelumnya mah justru random ya. Orang karena banyaknya traveling kali dulu ya. Kontennya. Gitu. Jadi kalau konten Koko biasanya kalau traveling baru montai. Iya, kalau di daily Bandung. sebelumnya ada nggak sih kok? enggak loh. Enggak ya. Paling cuma daily buat Kuro ya. Iya, dulu di luar pulau ya. Iya. Tapi sebenarnya itu Instagram itu gua rencana ada itu sih. nggak sih? Oh sorry kok. Kalau misalnya Instagram. Instagram Koko sebenarnya itu strategi dari personal branding dulu nggak sih sebenarnya kayak? Enggak kali ya kalau Kuro sebenarnya lebih terencana. Oh, oke. Pribadi enggak sih, pribadi sih iseng. Pengen aja Tapi nge-post. ternyata- Tapi ternyata feedbacknya luar biasa. Kayaknya waktu pandemi juga karena setiap hari juga orang kan pasti mantengin IG. Dan memang pandemi ya, Iya. kebenaran aja orang nggak bisa ngopi, jadi ngopi di rumah teh kayaknya pas bisa, kayaknya gitu ya menurut analisa gue. Tapi Kayaknya awalnya orang-orang terinspirasi gitu Iya, loh, kayak betul. pengen brewing di rumah tuh. jadi gitu. pengen jadi home brewer gitu loh. Iya benar. Kayaknya pandemi juga memang jadi banyak home brewer ya. Ya Banyak yang betul. beli mesin, ya sampai beli mesin atau enggak, ya minimum pasti manual brew lah ya. Ya. Kok mau nanya nih kok, kita kan Koko udah berkecimpungnya ya di dunia kopi lah, dari Kuro, coffee shop, kopi, Iya. terus konten juga kan kopi lagi. Banyaknya gitu ya. Iya. Nah sebenarnya Koko tuh suka kopi itu dari kapan sih? Gue kayak nggak tahu aja. Padahal gue sama lah sama lu, nggak beda jauh aja. Suka kopi ya, suka kopi. Pulang dari Australia kali ya, pulang dari Australia berarti tahun 2012. 2012. Ya 2012. Berarti- Suka kopi. Waktu di Australia sebenarnya nggak suka kopi, yang suka kopi itu Cidon. Oh. Jauh. Ya kalau aku kerjaannya cuma nganterin Cidon ke coffee shop. By the way guys, Cidon tuh istrinya Ko Ya, Jojo. ya, Nanti masuk intern nggak? Boleh. ya jadi yang suka dia, aku mau minum karena nggak bisa kayak apa? Oh, tekan nomor ya. ya. Mau gitu kan. Tapi karena pulang Indo, mungkin kerjanya ngopi juga, ketemu orangnya. Ya udah, situ mulai ngopi, mulai suka. Bokap lebih suka duluan. Oh. Jauh. Before Koko makanya punya kebun kopi dan lain-lain. Oh. Aku mau 2012. Oh si Papi mah kayaknya dari aku di Australia dia udah suka deh kayaknya. Di 2000-an mungkin udah mulai suka kopi. Tapi kok suka kopi itu udah langsung kopi serius gitu kok? Enggak lah. Atau kayak kopi? Tapi zamannya kita, tapi zaman 2012 nggak ada kopi susu. Benar. Jadi memang pertama suka kopi nggak ada kopi susu, adanya cuma kopi bener si THF kan. Oh, Itu iya. yang full. Iya betul. Zaman itu yang full Noah's Barn. Sama nggak lama tuh ada Blue Doors kayaknya. Oke, jadi Nah, itu tiga itu tuh pertama kali kopi di Bandung gitu kan. Jadi emang langsung dikenalin sama kopi serius ya udah sih. Jadi agak hoki kali ya. Kalau pertama zaman itu banyak kopi Dari susu. kopi susu, Tapi ya? saya kopi susu ya, Iya. hoki. Tapi gua nggak suka manis. Jadi kayaknya kopi susu. Sama kok. Gua ngomongin Nggak cocok ya. manis. Iya jadi gimana sih? menu pertama yang Koko pesen pas Latte ya kayaknya. ya. latte, berarti. hot Jadi latte, ya pasti hot milk cap, base ya. ya. Milk base lebih gampang. Strong enggak lah ya, pasti milk base lah. Piccolo gitu. Piccolo udah oke dari situ juga. Piccolo sebenarnya udah mulai jadi lebih strong ya, kadar Strong, kopinya gitu. Tapi masih milk base. Percaya nggak percaya, saya juga suka suka kopi pertama kali gara-gara kerja di Kuro kok. Ah, sebelumnya? 2000 sebelumnya nggak pernah. Dulu sempat bahkan makan yang apa ya espresso gitu.
disuruh minum sakit kecil ini minum. Terus gimana dong kalibrasi gimana dong? Muntah gitu. Awalnya nggak bisa. Awalnya nggak bisa. Sama sekali kayak cobain dong, apain itu ya. Mungkin kayak karena tiap hari gitu, jadi biasa. Awalnya suka latihan dulu tuh, tapi lama-lama mungkin kayak bosen banyak lain, akhirnya mulai akhirnya sampai sekarang. Sekarang dia lebih black coffee-nya itu. Iya. Lebih ngopi dibanding aku kok. Oh, ya? Lebih parah sama kopinya. Iya sih. Tapi dulu ada sedikit memaksakan juga karena lu ngafe. Kalau lu ngafe nggak terus suka kopi atau bingung ngapainnya. Di zaman itu coffee shop jualnya kopi memang. Kopi Sekarang gitu. kopi udah banyak ya. Jadi lu bisa ngopi tanpa minum kopi gitu. Sorry, tanpa ngopi gitu ya. Ngopi. Kalau dulu nggak bisa sih, jadi memang agak sedikit memaksakan gitu kita juga. Memaksakan ngopi. Berarti waktu dulu sebelum suka kopi ke coffee shop kesannya apa kok? Oh dulu nggak pesen lah jadi. Oh nggak pesen. Cuman benar-benar kecil aja, jadi aku nggak benar-benar ya, nungguin itu semua like dia pesan, aku benar-benar nggak pesan. Oh nggak mau pesan, bingung. Tea gitu nggak juga? Nah tea juga nggak sebanyak dulu ya. Iya. Di sini nggak sebanyak dulu. Ini nggak apa nih sambil berarti aja. Ini sebenarnya gini kok. Gimana ini? Enggak. Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, oke sih. Kalau di situ kayaknya aman ya. Aman. Aman. Udah dicek. Lebih enak gini sih. Tadi Orang kita Natural light. backlight aja tadi. oh tetap backlight. Ya. Terus kok pertanyaan berikutnya. Terus kok tuh sukanya kopinya kayak gimana sih sekarang? Sekarang? Iya. Oh sekarang mah black coffee ya. At- Oh kayak black coffee. Terus berarti Koko waktu awal ngonten karena memang pengen ngonten kopi atau memang pengen aduh gabut ngonten apa ya baru kepikiran kopi gitu. Objeknya. Objeknya ya. Iya. Pas gabut. Dan memang kan ngopi tiap hari. Yang rutin tiap hari ngopi ya. Kalau masak kan nggak terlalu ya. Jadi itu yang pasti dikontenin bikin gitu. Iya, jadi itu dikontenin. Kebetulan sih. Karena dibilang suka banget kopi juga. Enggak sih ya, kayak orang jauh lebih suka kopi ya. Kamu minum kopi standar sehari sekali. Sehari sekali doang pagi. Udah. Sama kok. Iya, jadi maksudnya dibilang dia suka banget kopi, enggak sih ya. Banyak orang jauh lebih jauh lebih ngopi banget, tapi enggak sih. Jadi benar gabut dan ya karena kopi sehari-hari cukup lah. Iya kayaknya Dulu kayak bikin video sehari-sekali banyak bro. kita yang bekerjanya di industri kopi malah nggak sengopi orang-orang lain ya kok ya. Memang enggak sengopi-ngopi itu ya. Iya nggak sekopi. Secukupnya lah ya. Karena ada orang yang bisa 2 gelas, 3 gelas sehari. Iya. Ya kalau kita sih kayaknya karena kalibrasi aja. Mau nggak mau ya. Iya mau. Iya. Gue pengen nanya deh, itu kalau kalibrasi gitu tremor nggak? Gue Ada. cuma 2 gelas aja, tremor gue. Sebenarnya lebih ke Buat tremor sih lebih kayak degan gitu. apa ya? Kapasitas masing-masing orang kali ya yang beda-beda ya. Tetap kalau kebanyakan sih memang kan makanya orang kalibrasi itu sebenarnya karena ada minum semua ya. Karena nggak di split pakai lidah ya. Lu bisa di minum split? semua, kalau minum semua ya memang sebenarnya kayak kebanyakan kali ya. Dari dulu udah bukan kalibrasi awal kali ya. Iya. Nah, kan Koko berangkatnya berarti dari nggak suka kopi tuh. Iya. Terus? kok gitu. Akhirnya karena Cici suka ngopi, akhirnya Koko jadi suka lah mau ngopi. Ya. Terus orang tua juga suka ngopi gitu ya. Yoi betul. Koko kenapa jadi bisa kepikiran ada sebuah mau Coffee bikin shop gitu. coffee shop gitu? Kayaknya kan dari yang orang yang nggak suka kopi gitu tiba-tiba Iya. mau bikin coffee shop. Coffee shop berarti 2017 ya. Ya 2017 ya. 2017 itu udah suka kopi lah ya posisinya ya. Kata kenapa ya? Oh awal mulanya itu Popins Bazar ya actually. Popins Bazar. Jadi belum pernah kamu nih? Belum. Popins Bazar baru pertama. Diajakin lah iseng-iseng. Memang semua pada ikut lah. Zaman itu semua kayak teman-teman ikut. Ya kita bikin apa ya? Ya jadi bikin si cold brew. Pertama cold brew white and cold brew black. Oh itu justru pertama kali Ini, langsung guys. keluar tuh 2 Pertama itu ya keluar black and white sama manual brew waktu itu. Ya udah buka di Popins dari situ. Tapi di situ tuh berarti udah sangat antusias sama kopi dong pasti harusnya. Enggak ya malah iseng kali ya. Wow, sampai ya isengnya ikut bazar kan? Isengnya produktif. Iya, tapi kan bazar kan maksudnya ini kan minuman sekarang kan ini udah industrial. Tapi kan dulu kan rumahan. Iya. Saya bikinnya di rumah benar nyantai lah ya, dikit-dikit, per 30 botol gitu bikin. Santai. Tapi kan itu buat orang kan masih sekarang aja kayaknya jarang yang bikin sendiri kayak gue bikin resep sendiri di rumah. Iya sih. Kalau zaman dulu lebih nggak ada lagi sih Pak sebenarnya. Lebih jarang. Mungkin ya, mungkin kan orang mikir gitu ya, kayak orang mau mulai sesuatu mungkin mikirnya pengennya gede kali ya. Kalau kita nggak kepikiran mulai, jadi kecil jalan dulu santai. Jalan nggak ada beban jalan ya, nggak ada pikiran kayak gue mau buka coffee shop.
dengan pikiran itu jadi mau mulai ya bingung nih kalau kita enggak ya iseng aja udah jualan laku enggak kan coba-coba ternyata di pasar oke. Gak lama dari pasar nah ketemu sama Rocky. Iya. Udah dari itu mulai buka pertama yang di Papaya. Udah dari situ mah Lanjut. ya. Kan lu lah itu ada lu gitu. Udah kayak gitu sih. Kalau itu boleh tanya Nixon aja yang jelasin. Nixon itu barista pertama di Kuro Coffee. 3 langsung barista pertamanya. Iya. Jadi kalau mau tanya istri kalau boleh tanya sama aja. Lebih tahu mungkin. Tapi maksudnya waktu itu Koko ikut bazar tuh berarti udah yang sering di rumah bikin segala macam resep-resep kayak gitu. Sering mah enggak ya? Benar-benar kayak itu kan Cidona yang bikin ya, dia Koblu ya. Jadi benar-benar khusus bikin buat bazar. Udah roasting sendiri, udah. Roasting udah, tapi Koko pakai roasting kecil. Emang ini udah roasting sendiri tuh. Udah iseng-iseng. Ya iseng-isengnya Tapi lumayan masih serius ya. Koko ya. Tapi memang ada momen kita nggak lama dari buka coffee shop, langsung di situ kita ya udah siapin semua ya, beli mesin roasting, beli mesin dan lain-lain itu langsung sih. Begitu ada momen kita riset, yuk buka, boleh lah cobain gitu. Bisa kan iseng-iseng ya? Langsung berhadiah. Nol banget, ternyata berhadiah. Berhadiahnya gede banget. Iya. Nah, Koko kebayang nggak sih saat itu kok? Maksudnya dari yang nggak suka kopi, terus iseng-iseng bikin, terus ikutan bazar, Iya. terus tiba-tiba jadi coffee shop yang sekarang Segede ini. sebesar ini dan dikenal orang ini gitu. Oh, kalau kepikiran enggak ya? Lu kepikiran gitu? Enggak betul. Ini kan lu juga pertama ya, sama aja gitu sok. Kita pertama buka di Papaya kan very humble coffee shop ya. Ya. Kecil lah, cuma jual kopi doang. Gak kepikir sih ya, bener-bener gak kepikir sih. Itu tiga-tiganya barista Ayo, pertama. ngopi. Nggak ada yang ngopi. Jadi waktu itu ceritanya kebetulan tuh saudara gue teman yang Jojo. Yes. Terus ditawarin mau kerja nggak? Kerja apa? Coffee shop barista. Waduh, nggak bisa Nggak bikin pernah kopi ada basic dan nggak kopi suka gitu. ngopi Iya, juga. iya. Jadi kalau misalnya kita ke kafe atau apa ya Nggak ngerjain tugas kayak apa, terus minum paling leceh tea ordernya. Ya boleh lah. Nanti diajarin katanya di sana. Oke. Interview nih dia ke rumah Ko Jojo, panggilan interview terus dikasih alamatnya. Benar gitu kita interview di sini. Ini coffee shop. Kita kulus gitu. Iya, di cuma rumah. dikasih satu alamat ke rumah Ko Jojo. Masuklah kita interview. Silakan bro duduk. Aktivitas di rumahnya tuh lumayan agak hidup lah karena ada karaoke Ada ya waktu itu ya? ada karaoke Oh, Cililin oke. juga kayaknya. Lupa. Tapi jadi dari kaca tuh aktivitasnya lumayan hidup dan mesin juga udah di sana kok ya. Harusnya ya? Iya, Kamu pasti orang beli. mesin kopi kayaknya udah Udah ya? di rumah ya? Koko. Oh, udah. Udah beli. Terus Udah kayak nyobain. wah gila ada mesin kopi dan segala macamnya kan. Ada kayak gitu. Kalian ngopi nggak? Ngopi. Biasa ngopinya apa? Apa? Starbucks. Padahal Starbucks juga kagak minum. Akhirnya dikasih ini bro. Cold brew ya? Kasih cold brew black. Terus dikasih Cobain lah langsung. gelas kecil gitu 3 kita bagi 3. Dituangin. Kita minum sedikit. Apa ini? Terus ditanya lah sama Ko Jojo. Kalian nggak suka ya? Suka. Habis. Habisin, minumnya ragu. Habis Itu langsung. Lucu ya, formulanya emang lucu sih. Gak suka kopi, ya semua juga mayoritas yang kerja di sini juga banyaknya nggak Formulanya suka nggak- kopi ya kok ya? Kecuali sekarang mungkin ya. Kalau dulu awal-awal, kalau sekarang mungkin udah ada kali orang masuk karena emang Ada, Barista. cuman Udah tetap udah banyak basic yang- kopi ya, gitu, udah banyak ya. dulu mah enggak kali ya, belum nggak suka ya. Tapi kan lu awal-awal memang salah satu apa ya yang awal-awal keluar kan kok kopi serius dulu waktu zaman itu. Ya masih ada ya kan, tapi itu kita udah lewat masanya. Pertama kan mungkin kayak tadi bilang kayak Sword, tapi di situ memang belum terlalu banyak kopi susu juga ya, belum banyak sih. Jadi ya kita masih lumayan early lah ya, early into in the game, masih early. Ya kayak lu kan tanya, lu kepikir nggak dulu dari mulai dari barista sampai sekarang serius banget gitu? Enggak sih. Enggak kan? Kayak dulu juga kayaknya setengah mati buat ngajakin orang ke Kuro Coffee, Iya. Coffee. Karena memang Sampai medannya juga dulu kopi belum industri yang rame gitu padat ya. Gak kepikiran promosi, ya orang gak kepikiran kayak gue mau buka coffee shop gitu, atau gue mau jadi barista, kayaknya zaman dulu gak ada ya. Kalau sekarang mungkin loh, orang kepikiran gitu, gue mau bikin kedai kecil, gue atau bikin coffee shop, atau kayak gue mau jadi barista gitu. Ya, sekarang emang mungkin ya. Ya, kalau sekarang justru kayaknya kayak kesannya industri kopi kayak gampang banget gitu kan. Aku Iya, mau tanda bikin kutip lah, coffee shop. tanda kutip ya. Jadi pengen orang kayak, gue pengen buka coffee shop, Iya. atau nggak berkecimpung lah ya. Iya. Kayaknya menggiurkan nih buka coffee shop. Makanya atau- menjamur banget sih. Benar. Ya, Banyak betul. sebenarnya. Kayaknya gampang. Ya gampang susah sih ya. Ya. Dan kalau orang Jakarta tuh ke Bandung kayak mau nyobain kafe-kafe Bandung. Kayaknya kalau di Bandung lebih ini ya kok ya, lebih apa ya?
nggak corporate banget gitu. Suasana Iya, iya, masih masih suasananya. ada artisan coffee shop gitu. rumahan Iya, ya, betul artisan. Kesannya masih begitu. Tapi Jakarta lebih brand-brand gede kali ya. Cuma Bandung udaranya enak. Coffee shop jadi masih beda sih ya sama Jakarta ya. Adem gitu. Ya jadinya lebih nyantai, pas aja sih sama ngopi kayaknya cuacanya gitu kalau di Bandung. Iya. Nah kok ngobrolin suasana nih, kalau Puro kan sebenarnya punya suasana yang beda sendiri dari kafe-kafe lainnya nih. Kalau aku pun sebenarnya kan ngerasain dari dulunya di 2018 ke sini. Ya kayak segini gitu kalau Puro nggak bisa kita dapet di tempat lain. Nah ada nggak sih kok kayak referensi kayak kafe-kafe luar negeri atau di Jepangannya gitu, mungkin apakah ada referensinya kok untuk bikin pertama kali Puro Coffee konsepnya kayak gini? 4 ya? Mungkin referensi paling kencang dari coffee shop di Jepang kali ya. Ya, jadi mungkin bukan secara dekorasi atau desain ya, tapi kayak tadi lu bilang vibes-nya gitu. Kan Jepang tuh biasanya banyak kan coffee shop kecil ya, tapi sangat nyaman, terus bersih, terus kayak intinya lu nggak tahu jelasinnya gimana gitu ya, ada faktor X menurut gue. Jadi somehow bukan karena apa ya, karena kursinya atau karena pencahayaannya, bukan karena sekali tapi nyaman gitu. Jadi emang itu sih kayaknya selalu ada di pikiran. Terus memang ya kitanya sendiri juga harus nyaman dulu ya di coffee shop sendiri kan. Nah menurut gue itu sih. Jadi dibilang kayak bilang sering kan juga mungkin enggak, tapi dipikirin ya pasti. Dipikirin ya. Soalnya kalau gue kan yang salah satu yang ikut ya dari Awal. progresi Kuro ini gitu. Tapi kelihatannya soalnya semuanya tuh natural. Yang rada bingung tuh. Sejalannya gitu. Iya sejalannya, kayak misalnya gue pernah masuk ke Kuro Coffee yang Cibulut ini dari raw banget, ya? bener-bener rumah tua, lama nggak ditinggalin gitu. Vibes-nya tuh memang seperti ini gitu. Kayak memang yang nggak sengaja dibikin. wah gue Jepang-Jepangin nih, atau kadang kan sekarang kalau orang kayak aduh gue suka sama culture-nya Jepang, segala dipaksain harus Jepang gitu kan. Kalau Koko tuh kayaknya kasih Kuro ini nggak pernah ada sesuatu yang dipaksakan, natural aja gitu ngalirnya. Ya makanya gue ketemu jalannya ketemu. Iya makanya lumayan membingungkan gitu kalau bisa ditanyain ya. Bener, kalau ditanya dia bingung sih, karena nggak direncanakan didesain serta merta benar-benar dipikir itu enggak, tapi dipikirin detailnya ya kayaknya. Tapi waktu proses Koko ngedesain itu teh dipikirkan ke Koko kayak aduh coffee shop gue Jepang nih, kayaknya kursinya kayak gini Jepang sih, banget. kayak enggak ya. Kan Koko sempat tuh ngasih lihat kayak gambaran Iya. sketnya. Sebenarnya kalau ngomong Jepang ini lebih Jepang sih papaya ya. Iya. Ya karena tempatnya kecil. Ini kan ya di sini tempat lebih besar, lebih luas, kayaknya Jepang banget enggak kali ya. Tapi ya ada di Jepangan kali ya. Mungkin lah. Tapi nggak sengaja di Jepang-Jepangan gitu. Pasti. Kayak taman juga gitu ya, kayak tadi cuman kursinya batu. Kursi cuman batu. Iya, awal kan. Awal banget ya. Awal batu doang, ada 9 batu yang bertanya Iya. di tengah-tengah. Iya. Terus tiba-tiba nambah satu di sini, tapi jadi kayak ada dioramanya terbentuk. Iya, Gitu nggak sih? Asli diorama. Kita emang berprogres juga ya. Iya, Terus ganti sih ya kalau di sini ya. Kayak Totoro ini juga kan Koko. Iya, betul. Sedikit iseng Cici dan Koko taruh. Ya, setiap kali pergi beli taruh, sekali beli Jadi viral kan. Lu cari di TikTok kafe Ghibli. Iya, cari di TikTok kafe Ghibli. Jadi nggak merencanakan gitu ya Iya, betul. awalnya ya. Gitu, tapi selalu ketemu jalan ya. Gue nggak ngerti, makanya gue pengen tahu juga. Kayaknya di luar ini juga aku nggak mempertanyakan ke Koko kayak kok gimana ininya kan nggak juga bingung gitu ya. Karena emang tidak ada gimana sih ya kayaknya. Cuma emang menurut gue gini, harus ngomong ya, basically apa yang baik itu kan basically kayak tadi bilang misalnya kita sekarang viral di TikTok kayak Ghibli gitu, tapi kan lu untuk berarti udah ada Ghibli-nya dulu kali ya. Ghibli dulu di Kuro, jadi memang ya when opportunity needs preparation gitu. Jadi intinya kita harus selalu misalnya apa ya, prepare yang terbaik gitu ya. Tinggal tunggu kapan opportunity datang gitu. Kayak orang bikin podcast ini kan, kita orang nggak tahu ya. Tapi intinya lu siap saat opportunity itu datang gitu. Iya. Nah, siap sih, menurut gua lu tinggal roket ya. Cuma karena opportunity comes, kita nggak prepare. Yang ada kayak dulu kita gitu ya. Pokoknya mau apapun itu kita selalu perhatiin lah, hal kecil hal besar sih. Nggak pernah nggak ngasal-ngasal ya. Ya ini saya tahu lah, pokoknya dari kecil. Zaman dulu cup takeaway-nya Kuro kita ngecap sendiri, itu dicat pakai kuas ya. Jadi Oh, tiap pagi udah beres openingan segala macam, kita tuh ngecat si cupnya warna putih. Terus habis itu kita cat pakai kuas, kayak bikin gunung gitu. Sekali tunggu kering jemur. Iya.
udah gitu cat lagi, jadi ada layer kedua, Iya. tunggu kering lagi. Kalau kayak tote bag dulu gue sempet ke Kopi Itu kita desain sendiri. ground sendiri. Ya enggak ya, Di print berhubung lah, jadi gambar. tiga baris, Oh, tiga gambar, pertamanya. tiga desainer. Itu kuliahnya desain, jadinya Desain pokok masing-masing. sayembara waktu itu. So kalian bikin 3 desain tote bag, kita jual, siapa yang paling laku, iseng dong kayak gitu. Iya, iseng. Akhirnya mulailah ada merchandise dan lain-lain gitu. Cukup niat lah, bisa dibilang cukup niat. Jadi kalau ada pribadi yang datang lucu gitu, pribadi datang ya nggak tahu sih. Kayak gitu kali ya. Oke, kalau tadi kan berarti kita lumayan ngebahas tentang si Kuro nih kok. Iya. Nah, setelah Kuro berjalan, akhirnya Koko jadinya lebih sekarang terkenalnya sebagai content creator lah ya buat orang ya kalau banyak. ada label ya. Dibanding sama Si owner Kuro coffee gitu. shop, Iya, iya. kayaknya Koko lebih terkenal sebagai content creator gitu. Sebenarnya Koko kenapa sih suka Soal konten. ngonten, video atau foto kayak gitu? Kayak apa yang Koko dapat dari konten? Itu kamu ngedit sendiri ya kok? Keren loh. Iya, dia lo iseng sebenarnya. Tapi aku suka foto, suka video dari dulu. Anyway itu the things yang aku udah appreciate dari zaman SMA sih. Ah, Foto dan video. Jadi anyway emang suka. Aku suka ngefoto atau ngevideo sesuatu yang biasa yang menurut gue bagus gitu. Terus ya post ya. Jadi itu doang sih basically nggak akuin. Ya cuman sekarang jadi banyak yang bikin kopi gitu sih. iya, iya. Itu sih. Kayaknya kayak si Koko tuh matanya tuh udah kayak tahu ini objek bagus buat jadi foto atau jadi video kali Pak. Iya, ada sense Ada of gitu itu ya, ada juga gitu. sih. Ada sense of itu Soalnya juga. kayak misalnya Koko, bro foto ini, gua foto sama Koko yang foto beda gitu, nggak Iya, tahu sih. tapi mungkin kalau dibilang seniman banget mah enggak sih bro. Ah. Tapi yang datang ini karena tiap hari menurut gua. Ya menurut lu bilang tau sih kayak the 10,000 hours, kayak intinya lu apapun lu spend 10 tahun 10.000 jam, lu mau nggak mau jadi ahli bro. Ya mungkin kalau orang yang bertalenta banget ya, kalau mungkin 100 jam teh hasilnya udah oke. gitu. Kalau gua bilang seniman banget enggak? Nah, gua iya seniman sih menurut gua. Si Om. Ah. Oh, Bener suka. dia. Ini lu lihat pernah dia ngelukis ya? Belum. Wah, ya. Oh, bisa lukis? Bisa sih Om mah. Kalau aku enggak sih. Oh nanti kita lihat lukisannya ada di sini. Iya mungkin ya, taruh gitu. Tapi kalau gua enggak, tapi kalau gua kayaknya karena sering mungkin ya. Karena sering terbiasa, jadi ya lama itu jadi bagus kali ya. Mungkin, gua juga nggak ngerti sih. Soalnya kayaknya Ada buat yang kayak kan awalnya sih Koko tuh nggak terlabel sebagai fotografer atau videografer ya. Maksudnya kan kayak Soalnya enggak kali bro sebenarnya mah. iya Cuma lumayan suka aja lah. lumayan lah. Ya, maksudnya kalau konten creator kan udah terkenal bahwa foto dan video itu bagus lah gitu. Hasilnya taste-nya. Sebenarnya yang penting taste-nya kali ya. Betul, makanya teksnya tuh udah keren duluan kok Iya, kalau kenceng kalau lagi. kata saya. Iya sih. Kan namanya tapi namanya taste ya. Iya. Itu berarti ada yang suka, ada yang nggak suka, Ada yang atau suka, ada yang nggak suka. Pasti. Gitu. It's Nah, okay. Koko pertama kalinya ngelihat siapa kok? Ada akun IG atau siapakah yang jadi panutan kayak wah keren nih. Kayaknya gue bisa foto atau video kayak gini. Kalau jujur sih enggak ya, kalau berhubungan sama yang sekarang enggak sih aku. Justru kalau kayak foto traveling aku banyak tuh refer ke orang ya yang keren. Iya kan awalnya dari traveling Iya, berarti tapi kalau ada kayak dulu mah enggak sih, benar-benar kayak ngiseng aja sendiri. Ya, Enggak terus terus siapa? Memang trendsetter, bro. Wih, Iya betul. Kata keren Rumahnya trendsetter. juga Iya, rumahnya juga keren. Udah apain juga keren itu. Trendsetter ya. Tapi enggak. Kalau itu enggak sih. Enggak kepikiran kayak, ini keren gitu ya. Iya. Kadang kan kayak aku kan gitu kan kok. Misalnya Iya, waktu iya. itu dulu sebagai anak TKV ngelihat wah ini Instagramnya bagus. Inspirasi ya. Kayak bisa sih gue foto, nggak bisa juga. Iya, iya. Emang nggak ada taste Soalnya, gitu. soalnya kalau kita kok misalnya kita mau bikin sesuatu gitu kadang-kadang kita nyari referensi dulu Iya. untuk bikin kan Iya. makanya kadang-kadang kita maunya gimana bahkan jadi nggak tertumpahkan di Iya, apa iya. yang kita buat akhirnya gitu. Sebenarnya referensi oke sih bro, cuma emang yang banyak orang lakuin tuh referensi itu jadi kita benar-benar meniru banget yang menurut gue meniru itu agak sulit. Jadi karena referensi tapi emang kita harus tuangin kita punya style masing-masing. Jadi referensi aja, Iya. ini more like konsep, tapi detailnya emang kita kudu nge-execute sendiri menurut gue gitu sih. Dan ya udah susah ya. Iya, Kayak lo betul. bilang mau foto ini, aku ngikutin belum tentu dapet. Iya, Ya bro. mungkin lo kayak, oh dia fotonya tuh lucu ya, kayaknya ya lu lakuin dengan gaya lu. Kalau gue sih gitu, jadi gue Iya. gak pernah ngikut ya, keren gitu ya. Atau tiba-tiba ternyata gue mengikuti siapa tanpa tahu gitu. Iya, iya. Mungkin. Tapi secara sadar ngikut mah enggak ya. Cuman kerekam aja kali ya kok di Kan lu pasti secara baca, memori, ya. lihat, lu pasti terinspirasi sesuatu sih. Kan there's nothing new under the sun ya. Ya. Jadi pasti lu terinspirasi sesuatu, cuma nggak secara sadar gitu kayak gua mau jadi account misalnya siapa gitu enggak ya. Enggak sih, sama sekali. Signifikan banget kan soalnya Instagramnya Koko tuh dari kayaknya 2020 followersnya berapa kok? Ini enggak? Ya seribuan lah. Seribuan, Cuma seribu, temen kan dua, aku ya. pakai Instagram cuma buat temen sih. Gua juga. Itu gua nggak ngerti sih. Atau honestly I don't nggak ngerti ya. Itu beneran
followersnya tuh natural ya? Apa disebutnya? Organik ya? Organik ya? ya? Aku nggak beli followers. Lu kan beli. Enggak sih, soalnya kan gue gini, kan orang bilang content creator, tapi aku mah bukan ya sebenarnya. Benar-benar cuma hobi, suka gitu. Jadi nggak beli juga tuh, aku nggak ngerti. Aku Iya kan? misalnya ada orang mau endorse, Iya. itu pun aku selek banget. Yang memang produknya gue bisa pakai gitu loh bro. Atau harus nawar gitu kayak, nawarin gitu produk yang gue nggak akan pakai. Ya buat apa juga karena akan tujuan itu sih. Apa produk teraneh yang pernah ditawarin?